Ia lahir di tanah Minang dan mati di liang tak bernama. Ia mendidik kaum miskin, diburu oleh penjajah, dan ditembak oleh bangsanya sendiri. Namanya nyaris tak disebut dalam buku sejarah manapun. Namun dialah pemikir jenius yang menyuarakan kemerdekaan, bahkan sebelum negeri ini sadar apa arti merdeka. Inilah Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Ibrahim, gelar adatnya adalah Datuk Sultan Malaka. Ia tumbuh dalam tradisi Minangkabau yang kuat akan nilai agama Islam. Logika dan debat sudah jadi bagian dalam hidupnya. Tapi dari kecil, ia juga melihat ketimpangan sosial. Belanda berkuasa, pribumi yang menjadi kelas 2. Setelah lulus sekolah guru di Bukit Tinggi dan mendapatkan beasiswa, Tan Malaka dikirim belajar ke negeri Belanda. Di sana ia melihat sendiri bagaimana orang Eropa bisa bebas berbicara, belajar dan berkumpul, sementara di negerinya Indonesia rakyatnya dibungkam. Ia mulai aktif menulis di koran-koran pergerakan. Tulisannya tajam, menyerang kolonialisme, membela buruh dan petani. Saat kembali ke Indonesia, Tan Malaka, ia mengajar di Deli, Sumatera Timur, daerah perkebunan tembakau yang keras. Disinilah ia menyaksikan betapa buruknya nasib para kuli kontrak tembakau. Ia menulis pamflet-pamflet mendirikan organisasi buruh dan mulai dipantau oleh pemerintah kolonial. Tak lama kemudian, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan kembali ke Eropa. Tahun 1922, Tan Malaka bergabung dengan Komintern, organisasi komunis internasional. Ia dikirim ke Moskow menjadi satu dari sedikit tokoh Asia yang berdiskusi langsung dengan pemikir komunis dunia. Namun, Tan Malaka bukan pengikut buta. Ia menolak pendekatan revolusi ala Rusia yang kaku. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia butuh jalannya sendiri. Ia pergi ke Filipina, mendirikan sekolah, menulis dengan nama samaran dan menyebarkan pemikiran revolusioner. Lalu ke Tiongkok, lalu pergi ke Thailand dan Burma. Ia selalu berpindah-pindah, diburu, berpura-pura menjadi orang lain. Dalam pelarian itu, ia menulis buku yang sangat penting. Buku itu adalah Madilog, yang singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Sebuah buku filsafat Indonesia yang pertama. Ia ingin rakyat Indonesia berpikir logis, ilmiah dan kritis, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tahun 1945, setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Tan Malaka kembali diam-diam ke tanah air Indonesia. Tapi ia melihat perjuangan belum selesai. Ia kecewa. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno dan Hatta memilih jalan diplomasi dengan Belanda. Tan Malaka menilai itu bentuk pengkhianatan terhadap revolusi. Ia menggalang kekuatan baru, mendirikan Persatuan Perjuangan. Ia menuntut agar para pemimpin tak boleh berkompromi, merdeka 100% atau mati. Tapi posisi itu membuatnya dimusuhi. Tahun 1946, ia ditangkap oleh pemerintahan sendiri. Tanpa alasan hukum yang jelas, ia dipenjara lebih dari setahun, lalu dibebaskan tapi suara dan gerakannya sudah dibungkam.
Tahun 1948 hingga 1949, Indonesia dalam keadaan yang sangat kacau. Agresi militer Belanda yang kedua, perang saudara, pembentukan tentara rakyat. Tan Malaka ikut bergerilya di Jawa Timur, tapi dalam kekacauan itu ia dianggap ancaman. Pada 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka ditangkap oleh Tentara Republik Indonesia dari Divisi Siliwangi di Kediri. Tanpa pengadilan, Tan Malaka ditembak mati. Tidak ada pemakaman, tidak ada tugu, tidak ada pengakuan resmi. Ia dikubur di lubang tanpa nama. Setelah kemerdekaan, nama Tan Malaka dibisukan karena ia pernah dekat dengan komunisme. Namanya tabu di era Orde Baru, padahal ia bukan pengikut PKI. Ia justru pernah berseteru dengan mereka. Soekarno sendiri mengakui jasanya dan mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Tapi itu tak cukup. Hari ini, buku Madilog jarang dibaca, pemikirannya jarang diajarkan, padahal dialah yang pertama kali menuliskan ide Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi dikumandangkan. Tan Malaka pernah menulis, "Kalau aku mati, aku akan mati sebagai seorang revolusioner. Kalau aku dikubur, pikiranku akan terus hidup." Kini 70 tahun lebih sejak ia tiada, suara Tan Malaka mulai terdengar lagi dari ruang diskusi, dari mahasiswa, dari pencinta sejarah yang mencari ulang kebenaran. Ia mungkin tak mendapat tugu atau nama jalan, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih abadi, pemikirannya yang melampaui zamannya. Tan Malaka.